kebetulan sekali pada waktu itu ya saudara kita lah ya, saudara pendakian itu namanya Bung Torik itu menghilang di Gunung Piramid. Di situ ya ada rasa takut gitu ya. Waktu pertama naik tuh ada rasa takut. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya bersama kita di Asbak Company di acara Ngabakot, ngebahas kisah horor. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber, kita perkenalan dulu ya. Takutnya kawan-kawan ada yang baru nonton dan juga ada yang lupa nama-namanya. Oke, pertama kita perkenalkan narasumber kita dan juga owner dari Asbak Company, Bung Fikri. Nah, lalu yang kedua kawan kita, kawan lama kita, kawan pena, Bung Ridwan atau biasa dipanggil Bung Pae. Dan saya sendiri, nama saya Adi, biasa dipanggil Papa Gwen. Oke, tidak berlama-lama ya. Jadi untuk episode kali ini sedikit menarik ya, karena biasanya kita memanggil narasumber itu untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang dialami narasumber. Tetapi narasumber kita yang sekarang ini menceritakan itu antitesa daripada narasumber sebelumnya. Oke, biar kita menghemat waktu, langsung saja Bung Fikri, silakan mulai ceritanya. Siap Bung, makasih. Ya, saya akan menceritakan pendakian saya di Gunung Ciremai yang ketinggiannya itu 3.786 mdpl di bawah permukaan laut. Saya waktu itu berangkat dari Cibuaya ke Cirebon tuh Kuningan kisaran jam 8, nyampe sana jam 4 sore. Setelah itu saya di base camp Gunung Ciremai, ngopi-ngopi dulu santai sama kawan-kawan, ya makan lah gitu. Nah, habis itu saya lupa, saya mau pemberitahuan dulu sama kawan-kawan yang ingin mendaki di Gunung Ciremai. Itu ada 3 jalur. Yang pertama via Apuy, yang kedua Linggarjati, dan yang ketiga itu via Palutungan. Nah, kebetulan saya itu kan pemula dari pendakian ke Ciremai itu, ya saya ngambil di via Apuy. Via Apuy itu udah di base camp ya. Dari base camp itu udah ketinggian di 1000 berapa mdpl gitu. Nah, setelah itu saya mengurus simaksi sama kawan-kawan saya. Saya ada 4. Pertama saya, Fikri sendiri, yang kedua Bung Gali, ketiga Bung Toke, dan yang keempat tuh almarhum, yaitu Zaki. Nah, habis itu kita di situ ngurusin maksi, habis itu ya pengecekan alat. Setelah itu saya dikasih sebuah karcis tuh. Itu wajib setiap pendakian di Gunung Ciremai itu wajib makan terlebih dahulu. Habis itu kita makan dulu sama kawan-kawan. Setelah itu saya berdoa. Setelah berdoa, saya mulai pendakian di Gunung Ciremai. Setelah saya pendakian di pos 1, pos 2, dan pos 3. Nah, di situ kawan saya udah mulai kelelahan, itu yang bernama Bung Toke. Nah, di situ saya memutuskan terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak, ya minum-minum kopi, ngemih, agar memaksimalkan tenaga kembali gitu, tenaga kita biar pulih kembali lah, biar full gitu. Setelah itu kita ke pos 4. Nah, di pos 4 juga kita udah mulai kelelahan, soalnya kan kita gerimis juga kan waktu saya mendaki itu gerimis. Nah, di situ saya sedikit berbincang-bincang sama kawan-kawan saya mengenai pendakian di Gunung Ciremai itu. Menurut saya pribadi banyak ya asumsi dari pendaki hiking gitu ya, yang mau mendaki ke Ciremai itu ya banyak lah kisah-kisah misteri gitu. Contohnya seperti siapa Pak? Oh, yang ini Nyilingga. Nyilingga ya, itu Nyilingga tuh.
Dan banyak juga kan kata asumsi-asumsi para pendaki di Gunung Ciremai itu, banyak katanya yang suara-suara cewek atau auman macan, itulah ya model makhluk-makhluk gaib lah. Nah di situ saya berbincang-bincang sama kawan-kawan saya, ya setelah itu kita memutuskan untuk jalan kembali ke pos 5. Nah di pos 5 kita udah bener-bener harus ngecamp Pak di situ. Kita harus ngecamp di situ, nggak boleh ke pos 6, pos 7, pos 8, itu nggak boleh di situ. Soalnya banyak kan ranger-ranger yang di sana, itu polisi gunung tuh bener-bener ngontrol terus, setiap waktu itu ada ranger-ranger. Nah di situ kita bangun tenda sama kawan-kawan 4 orang itu, bangun tenda, kita istirahat, ngopi-ngopi santai lah. Di situ kita tidur. Jam 9 itu kita udah tidur Pak. Soalnya apa? Tujuan pertama kita waktu bangun tenda itu rembukan dulu sama kawan-kawan. Jam 3 kita harus bangun, jam 3 malam. Setelah tidur kita bangun jam 3. Soalnya apa? Kita mau summit attack. Summit attack itu kita kisaran jam setengah 4 Pak. Summit attack dari di pos 5 sampai ke pos 8 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini. Soalnya kan udah berapa tahun ke belakang tuh kita mendaki di Gunung Ciremai. Setelah itu kita bangun tidur, kita masak-masak lagi, ngopi bersama kawan-kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan, ketika mau summit attack kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala biar pendakian kita benar-benar nggak ada apa-apa lah, nggak ada rintangan apapun. Nah di situ kita mulai jalan summit attack. Di pos 7 itu kayak ada makom. Nah makom tersebut pas banget Pak antara pertemuan 3 jalur tersebut. Yang pertama Piapu, kedua Linggarjati, dan yang ketiga Palutungan. Nah di situ ada makom, itu nggak tahu ya makom siapa, saya nggak tahu. Nah di pos 7 itu bener-bener udah bau belerang. Nah saya kan pakai bandana tuh, itu bener-bener tembus lah, masih tembus, itu bener-bener harus bener safety lah. Makanya untuk kawan-kawan yang mau hiking di Gunung Ciremai itu benar-benar harus safety ya, alat-alat terus pakaian tuh benar-benar harus safety. Jangan sampai kan kita mau mendaki pakai sendal swallow gitu Pak, itu kan benar-benar udah melanggar ya, pendakian lah ya, tidak safety gitu. Nah harus safety, benar-benar safety, badan juga harus pulih. Nah, habis itu kita naik kisaran jam 5 saya udah nyampe puncak. Udah nyampe puncak itu ada berapa gerombol ya? Saya sama anak Bandung kalau nggak salah tuh. Nah di situ kita ngopi-ngopi lagi, bener-bener tuh, wah dingin banget Pak. Sampai-sampai kan air aja gitu ya. Yang waktu saya bukan air, maaf, minyak sayur. Yang waktu kita mau summit attack itu kan kita kan goreng lah, yang goreng otak-otak tuh kayak gitu, bontot. Nah di situ kan kita nyari minyak, ternyata minyaknya beku. Kebetulan juga waktu saya mendaki di Gunung Ciremai di ketinggian 3780 mdpl itu, kebetulan sekali pada waktu itu ya saudara kita lah ya, saudara pendakian itu namanya Bung Torik itu menghilang di Gunung Ciremai. Di situ ya ada rasa takut gitu ya. Waktu pertama naik tuh ada rasa takut. Yang terpenting patokan saya pribadi Pak, yang pertama ya izin sama orang tua. Yang kedua kita berdoa. Dan namanya di alam Pak, banyak kan lah ya penunggu-penunggu yang di alam, entah habitatnya tidak kasat mata ya. Nah ya yang tidak kasat mata gitu Bu. Nah makanya kita harus benar-benar jaga tata kromo kita, ngomong pun harus dijaga. Pastikan ya, kita nggak tahu, memang nggak tahu, tapi kan kalau misalkan makhluk kayak gitu kan pasti tahu kita kan ya. Betul nggak Bu? Nah seperti itu. Makanya untuk kawan-kawan kalau misalkan mendaki, saya ulangi lagi, benar-benar harus sopan santun, sopannya dijaga, ucapannya dijaga, harus ngomong baik gitu Pak. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk para pemirsa, sebelum kita lanjut, ini sedikit informasi mungkin ya. Jadi banyak sekali ya kawan-kawan saya yang datang ke rumah, khususnya warga Kecamatan Cibuaya, bilang
kok diem aja sih, bukannya ada dialog. Nah sebenarnya sama mungkin kayak youtuber yang lain. Jadi ketika ada apa ya si narasumber, kita sengaja kita tidak memotong biar lebih jelas ceritanya. Jadi setelah narasumber beres cerita baru kita adakan tanya jawab. Nah itu. Terus mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari kawan-kawan, saya rangkum sebelum kita ke Bung Pae. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih maksudnya Bung Fikri sendiri kan ketika nanjak di Ciremai itu kan alhamdulillah tidak ada gangguan goib ya. Nah terus yang kedua kan, yang pertama masalah gangguan safety, dan yang kedua irasional ya atau gangguan goib lah. Nah itu tuh apa saja sih tips-tipsnya mungkin buat para pendaki pemula yang mungkin kayak setelah mendengar kisah-kisah horor kan jadi ngedown untuk nanjak ini. Nah, Bung Fikri sendiri itu seperti apa ya? Seperti jadi pembuktian lah bahwa gak usah takut. Ayo, intinya kita ke gunung juga safe kok, asal kita dengan jalan yang benar. Jadi bisa boleh dibagikan kawan-kawan apa aja tipsnya biar pendakian kita bisa aman dan selamat. Siap kawan-kawan, saya akan membagikan beberapa tips untuk kawan-kawan. Kawan-kawan tersebut kalau misalkan mendaki di Gunung Ciremai itu jangan takut dan jangan khawatir. Yang pertama, kita harus safety, alat-alat kita komplit enggak. Jangan sampai ketika kita naik gunung, hiking kemana aja gitu ya, gunung misalkan di daerah Jawa atau di mana gitu ya, kita harus safety, pakai sepatu. Jangan sampai kita pakai sendal lah, apalagi kan nggak pakai sendal, nyeker gitu ya, nggak pakai alas kaki. Nah kita tuh benar-benar harus pakai sepatu, alat-alat kita komplit, harus pakai jaket. Kalau misalkan kita fobia kedinginan kan itu bingung juga, Hipo ya kita bisa hipotermia di sana. Ya makanya untuk kawan-kawan jangan takut lah. Yang pertama, tips yang pertama yang dikatakan Bung Adi tadi yang irasional ya, gangguan-gangguan goib itu ya, kita ketika mendaki yang pertama harus izin sama orang tua. Yang kedua kita harus benar-benar jangan bawa barang-barang yang haram lah Pak. Misalkan ya maaf ya gitu ya, miras atau apa gitu biar menghangatkan tubuh, kita enggak pakai kayak gitu. Kalau semisalkan dengan keyakinan kita selamat, ya kita bakal selamat gitu Pak. Kalau semisalkan kita tujuannya baik, kita bakal baik pulang, tergantung niatnya gimana. Nah makanya untuk kawan-kawan sendiri, kalau misalkan mendaki di Gunung Ciremai maupun di gunung-gunung yang lain, kita harus benar-benar safety, alat-alat kita yang terpenting izin. Terus yang paling penting itu izin. Yang ketiga itu saya sendiri ya, saya nggak kecewa kalau misalkan saya mendaki nih ya di gunung apa gitu, misalkan di Gunung Ciremai saya nggak nyampe puncak, saya nggak bakal kecewa. Soalnya apa, tujuan saya yang paling berharga itu saya pulang dengan selamat dan bisa berkumpul kembali sama keluarga. Nah di situ makanya untuk kawan-kawan sok mangga lah ya, sok monggo. Kalau misalkan naik gunung tuh benar-benar safety, kita harus berdoa terlebih dahulu, jaga sopan santun. Namanya alam, banyaklah penghuni alam. Jangan semena-mena kalau misalkan naik gunung. Terus kalau misalkan kita naik gunung, sampahnya juga itu harus dijaga. Kalau misalkan kita buang sampah ya pada tempatnya ya. Jangan sama alam kita tuh jangan dikotori, biar tetap lestari ya, biar tetap lestari. Ya mungkin seperti itu Bung, pesan dari saya untuk para pendaki. Terima kasih Bung Fikri atas saran. Nah, sekarang kita ke Bung Pae ya. Bung Pae selaku katakanlah sama-sama pendaki yang kita kan biasanya itu mendengar kisah-kisah itu selalu yang horor ya. Ketika mendaki itu ada yang diculik jin lah, ada yang disesatkan dan lain sebagainya lah ya. Menurut Bung Pae sendiri bagaimana tanggapannya dengan kisah Bung Fikri yang alhamdulillah tidak sama sekali diganggu oleh hal-hal mistis? Mungkin Bung Pae bisa pandangannya terkait cerita Fikri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya terima kasih ya saya ucapkan kepada sahabat saya dan sahabat lama saya juga ini Bung Fikri. Sudah lama kita udah tidak ketemu ini dari SD ketika kita berpisah. Dari lulus SD saya ke MTS, dia mungkin pondok pesantren ya, lalu ternyata saya dipertemukan lagi sekarang di tempat ini dengan Bung Adi juga sama sahabat lama saya juga.
Bung Fikri ini luar biasa ternyata. Ketika berbincang-bincang dengan saya, pengalaman di luarnya luar biasa, sangat banyak, terutama terkait dengan pendakian gunung lah. Sudah banyak sekali, saya banyak belajar di Bung Fikri ya ternyata. Dengan beliau yang tadi dia sampaikan, ternyata ada beberapa pelajaran yang mungkin saya ketika nanti akan hendak naik gunung ya, alhamdulillah ada penerangan dan pandangan yang sedikit menurut saya luar biasa lah untuk bekal kita ketika nanti kita akan berpendaki gitu ya. Sama awalnya kan saya takut gitu kan dengan gunung ya, banyak hutan atau banyak yang mistisnya gitu Ya, kayak cerita-cerita mistisnya ya, seperti sama yang dirasakan sama Bung Adi juga seperti itu. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bung Fikri dan alhamdulillah menjadi bangkit kembali saya untuk semangat ketika nanti saya pengen berniatan pengen mendaki, jadi tidak ada cerita-cerita atau horor lah gitu. Jadi bangkitan saya supaya bisa mendaki lagi dengan teman-teman saya begitu. Oke, betul. Oke, seperti itu ya kawan-kawan atau para penikmat Ngabako. Nah, jadi tadi penuturan dari Bung Fikri dan Bung Pae terkait pendakian Gunung Ciremai. Nah, ini juga ada beberapa poin yang saya bungkus atau yang saya istilahnya saya rangkum. Yang pertama, di cerita Bung Fikri ini kita jangan sampai terlalu fokus menghadapi gangguan irasional hingga kita lupa mempersiapkan seperti sepatu, lalu sleeping bag, lalu kebutuhan pokok di sana dan mantel dan lain-lain lah. Jadi sebisa mungkin kita harus balance ya. Jadi kalau misalkan 50% tentang irasional, 50% juga untuk keselamatan kita. Jadi secara fisik juga harus diutamakan ya. Nah, untuk itu mungkin Ngabako kali ini saya cukupkan. Mungkin terima kasih Bung Fikri atas waktunya. Terima kasih Bung Fikri waktunya. Oke. Jangan lupa kawan-kawan selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, jaga juga protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.